Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Disebutkan posisinya sebagai pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Luas di Kota Padang sekitar 694,96 km persegi dan jumlah penduduk di Kota Padang sekitar 954,565 jiwa pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 0,8% sampai 1,2% per tahun. Kota ini berperan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Kota Padang terletak di pantai barat Sumatera dengan koordinat geografis 0 derajat 57 lintang selatan dan 100 derajat 21 bujur timur. Kota Padang geografisnya yang jarang ditemui memiliki garis pantai 84 km, dikelilingi pegunungan di timur dan rawan bencana seperti gempa dan tsunami karena berada di zona Ring of Fire. Ekonomi di Kota Padang tumbuh sebanyak 4,66% dengan PDRB mencapai 86,25 triliun pada tahun 2025. Selanjutnya, potensi-potensi yang ada di Kota Padang. Yang pertama, pantai di Kota Padang adalah wisata nomor 1 di kota ini. Terletak tepat di jantung kota dengan garis pantai melengkung sepanjang sekitar 2-3 km yang langsung menghadap Samudra Hindia. Pasirnya yang putih kecoklatan dengan ombaknya yang sedang dan khas dengan deretan pohon pinus, serta bukit hijau di latar belakang yang menciptakan kontras antara laut biru dan pegunungan. Saat sore hari, pantai ini ramai dengan wisatawan yang menikmati sunset yang indah. Ada pedagang makanan keliling seperti sate padang dan jagung bakar, dan ada anak-anak yang bermain layang-layang. Pantai ini juga punya sabuk hijau atau taman kota yang luas untuk jogging atau piknik. Di tahun 2025, pantai ini semakin dikembangkan dengan penataan ulang area pedestrian, lampu hias malam hari, dan event rutin seperti festival layang-layang atau konser musik di tepi pantai, menjadikannya destinasi wisata kota yang mudah diakses tanpa harus jauh dari pusat kota. Yang kedua, Jembatan Siti Nurbaya adalah simbol romantis dan sejarah Kota Padang, membentang di atas Sungai Batang Arau yang memisahkan kawasan Kota Lama dengan Gunung Padang. Panjang jembatan ini sekitar 156 meter dengan desain lengkung modern yang diterangi lampu warna-warni di malam hari, yang menciptakan pemandangan seperti jembatan ikonik di kota-kota besar lain. Nama Siti Nurbaya diambil dari novel klasik karya Marah Rusli tahun 1922 yang menceritakan kisah cinta tragis di Padang. Membuat jembatan ini tidak hanya infrastruktur, tapi juga situs budaya. Dari atas jembatan, pengunjung bisa melihat panorama Kota Tua di satu sisi dan Pelabuhan Muaro di sisi lain. Di tahun 2025, jembatan ini sering jadi spot foto malam, lokasi event seperti pasar malam atau festival lampion, serta bagian dari rute wisata heritage yang sedang digalakkan pemerintah kota. Yang ketiga, Masjid Raya Kota Padang adalah mahakarya arsitektur modern Minangkabau yang dibangun dari tahun 1840 sampai 2014 dengan bentuk atap bertingkat menyerupai gonjong rumah gadang dan tanpa kubah tradisional. Luas bangunannya mencapai 40.000 meter persegi, mampu menampung hingga 20.000 jamaah dengan 4 menara tinggi yang menjulang dan dinding luar berornamen ukiran Minang. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah tetapi juga destinasi wisata religi yang menarik ribuan pengunjung setiap hari, terutama saat Ramadan atau event keagamaan. Di tahun 2025, masjid ini semakin difungsikan sebagai pusat wisata halal terintegrasi dengan tur edukasi arsitektur dan kolaborasi event budaya, menjadikannya ikon toleransi dan keindahan Islam Nusantara. Yang keempat, Gunung Padang atau Bukit Siti Nurbaya adalah paru-paru hijau di tengah kota dengan ketinggian sekitar 200-300 meter di atas permukaan laut, dan pengunjung bisa menikmati panorama 360 derajat Kota Padang dari atas, melihat pantai dan kota hingga Samudra Hindia. Di puncaknya ada makam Siti Nurbaya atau tokoh novel dan landmark besar bertulisan Padang Kota Tercinta yang menyala terang di
malam hari yang terlihat dari berbagai kota. Jalur menuju puncak bisa ditempuh dengan kendaraan atau trekking ringan melalui hutan tropis. Tempat romantis bagi pasangan muda, spot foto prewedding atau sekadar menikmati angin santai. Kawasan ini terus dikembangkan sebagai ekowisata dengan jalur trekking yang lebih aman, cafe view, dan integrasi dengan wisata malam. Yang kelima, Pantai Air Manis dan Batu Malingkundang. Terletak sekitar 10 km selatan pusat kota, pantai ini terkenal karena legenda Malingkundang anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Di pantai ada formasi batu besar menyerupai kapal karam dan manusia tertelungkup yang menjadi daya tarik utama. Ombaknya lebih besar dibanding Pantai Padang, cocok untuk surfing pemula, dan ada pulau kecil di depannya yang bisa dicapai saat air surut. Cerita rakyat ini membuat pantai ini jadi ikon edukasi budaya Minang tentang bakti kepada orang tua. Di tahun 2025, kawasan ini dilengkapi area parkir yang lebih baik dan paket tur legenda yang dikombinasikan dengan wisata bahari. Yang keenam, adat istiadat di Kota Padang. Dari zaman dulu hingga tahun 2025, adat istiadat ini sangat besar karena masih berlandaskan kuat pada budaya Minangkabau. Nilai adat-adat Basandi syarak Basandi Kitabullah tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti dalam musyawarah, hubungan kekerabatan, dan tata pergaulan. Tradisi adat seperti pernikahan Minangkabau, Bataga Gala, serta berbagai upacara nagari masih dilestarikan dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata budaya dan sarana pendidikan. Selain itu, seni dan budaya tradisional seperti tari piring, tari persembahan, dan musik talempong, serta pakaian adat Minangkabau menjadi identitas budaya yang bernilai ekonomi. Sistem kekerabatan matrilineal yang khas juga menjadikan adat Minangkabau di Kota Padang unik dan menarik untuk kajian budaya. Ditambah dengan kuliner adat seperti rendang dan sate Padang, adat istiadat Kota Padang berpotensi menjadi aset penting dalam pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif daerah. Oh.